Bapak Presiden menyampaikan ide gagasan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi ini murni ide dari Bapak Presiden, bukan dari usulan orang lain, bukan. Iya. Begitu hebatnya Bapak Presiden ingin mengangkat derajat ekonomi orang di bawah. Kami dari Kementerian Desa lalu berkoordinasi dengan para kepala desa. Kita bilang, ayo kita dukung program Bapak Presiden Prabowo ini, karena Bapak Presiden itu kan orang yang sangat ikhlas. Beliau tidak ada lagi dicari, Mas Vero. Kecuali satu aja yang dicari Bapak Presiden, apa? Kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Bayangkan kalau semua desa punya Kopdes, mall kecil di desa, tempat orang berinteraksi, bersosial, belanja, kemudian mungkin bagi anak muda bisa nongkrong atau ngopi dan sebagainya. Itu kan istilah saya itu hidup ada titik terang di desa itu. Misalkan ada BUMDes penghasil ayam petelur atau desa ayam petelur digerakkan oleh BUMDes, ya nanti kan telur kan bisa titip ke Kopdes, pemasaran kan. Nah artinya dengan adanya BUMDes dan Kopdes sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Mas Wiryo. Tidak perlu dibentur, justru kolaborasi. Mohon kepada semua pihak, terutama para kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, ayo kita dukung, kita kawal supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi saya katakan tadi, bayangkan kalau Kopdes itu berjalan dan sesuai dengan rencana, maka akan ada pergerakan masif ekonomi di tingkat desa. Radio Talk. Halo, selamat pagi pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Kembali saya Suwiryo dalam program Radio Talk kerjasama Radio El Sinta dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital berkaitan dengan program strategis nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini temanya tentang koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana sinergi dengan Kementerian Desa? Bagaimana realisasinya nanti sehingga koperasi desa yang dijalankan dan sudah menjadi program strategis nasional bisa berjalan efektif dan tentu saja pada akhirnya bisa mengangkat derajat masyarakat, perekonomian masyarakat dengan lebih baik lagi. Saya saat ini sudah bersama dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto. Saya langsung sapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam Mas Vero, selamat pagi pendengar El Sinta dimanapun berada. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu kembali dengan Pak Menteri, wawancara yang kedua Pak Menteri. Makasih Mas Vero. Iya, terima kasih juga Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, saya ingin update-nya setelah pada tanggal 21 Juli 2025 lalu, Presiden membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Bagaimana progresnya Pak Menteri sekarang? Jadi ini memang Koperasi Desa Merah Putih ini ide besar dari Bapak Presiden. Jadi kita di awal itu Mas Wiryo dipanggil di rapat terbatas di Istana. Waktu itu bulan puasa tahun lalu, saya ingat itu menjelang puasa, bahkan kita lewat mau berbuka itu, Bapak Presiden menyampaikan ide gagasan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi ini murni ide dari Bapak Presiden, bukan dari usulan orang lain, bukan. Begitu hebatnya Bapak Presiden ingin mengangkat derajat ekonomi orang di bawah, yaitu melalui Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah akhirnya dari ratas itu, rapat kabinet terbatas, dihadiri beberapa menteri, ada Menko, Mendes, waktu itu ada Menko Pangan, ada Seskap, ada Mensesnek, dipimpin oleh Bapak Presiden. Nah ini kan keluarlah Inpres dan Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes. Nah alhamdulillah sudah terbentuk sekarang yang berbadan hukum itu di semua desa. Jumlah desa kita ini 75.266, tentu ditambah kelurahan sehingga total itu sekitar 82.000 yang punya berbadan hukum. Dan kita sudah lunsingkan waktu itu di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah oleh Bapak Presiden. Nah sekarang kita dalam membentuk waktu itu memang kolaborasi antar kementerian lembaga ini luar biasa Mas Vero. Jadi kita bagi per zona, terus rapat kita hampir tiap minggu dengan Pak Menko Pangan, kerjasama dengan Pemda, dengan para kepala desa. Alhamdulillah target itu tercapai. Nah sekarang memang memasuki tahap yang sangat penting, yaitu percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah gitu, melalui Inpres nomor 17 tahun 2025.
Nah ini kami sudah melakukan juga surat menandatangani SKB, surat keputusan bersama Menteri Desa, Menteri Koperasi, waktu itu Menteri Keuangan, sama Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Pak Rosan. Nah dalam hal ini kita memastikan bahwa setelah dia berbadan hukum, Kopdes ini kita lakukan percepatan pembangunan gerai atas dasar perintah instruksi Presiden nomor 17 tadi. Ya. Dan dari sisi teknis memang kami dari Kementerian Desa selalu berkoordinasi dengan para kepala desa. Contohnya kemarin kita kumpulkan semua asosiasi kepala desa, Mas Wiryo di Kemendes, ada dari Abdesi Merah Putih, ada dari Papdesi, ada dari Aksi, itu asosiasi desa semuanya ya. Termasuk dari PPDI, perangkat desa, kemudian Badan Pemusatan Desa. Kita bilang, ayo kita dukung program Bapak Presiden Prabowo ini, karena Bapak Presiden itu kan orang yang sangat ikhlas. Beliau tidak ada lagi dicari, Mas Wiryo. Kecuali satu aja yang dia cari Bapak Presiden, apa? Kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Nah, maka dia lahirkanlah ada MBG, ada Kopdes, ada program sekolah rakyat, dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan kepada seluruh kepala desa, seluruh BPD, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Itu kerja saya keliling tuh. Kemana-mana itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama ya tentu para kepala desa dan BPD termasuk tokoh masyarakat. Kenapa? Ini program yang bagus. Tanpa disupport, tanpa didukung, tanpa disukseskan oleh semua pihak, ya ini berat untuk kita laksanakan. Tapi kalau kita kompak, bersatu padu, guyup, nah maka dari turunan dari Inpres nomor 17 tahun 2025 itu kita buat SKB, kemudian ada PKS, perjanjian kerjasama antara Agrinas Pangan dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, untuk melakukan percepatan tadi. Nah sekarang alhamdulillah mungkin sudah hampir 16.000 hari ini, sudah on progress lah dalam hal membangun, ya mungkin sudah fondasinya, mungkin dindingnya, mungkin sudah ada selesai atapnya. Insya Allah target kita memang di akhir tahun ini 20.000. Nah ini memang yang di depan tentu para kepala desa, karena Bapak Presiden Prabowo juga ingin, karena ini dari Inpres nomor 17 tahun 2025, sumber dananya itu kan dari negara sebenarnya. Apakah itu dari DAU, dari bagi hasil, atau dana desa. Tiga-tiganya kan uang negara. Ya, dan ini akan bermanfaat. Bermanfaat, istilah saya itu tidak perlu kita tolak program ini karena akan bermanfaat. Kemudian dia akan menjadi pelita sebagai lampu terang, dan itulah yang disebutkan oleh Bung Hatta waktu itu. Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta. Tapi Indonesia akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil di desa-desa. Nah, Kopdes ini salah satu lilin penerang. Bayangkan kalau semua desa punya Kopdes, salah satu mall kecil di desa, tempat orang berinteraksi, bersosial, belanja, kemudian mungkin bagi anak muda bisa nongkrong atau apa, ngopi dan sebagainya. Itu kan istilah saya itu hidup, ada titik terang di desa itu. Mall kecil. Nah itu, jadi kalau semua desa melakukan gerakan sama, kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan program Bapak Presiden Prabowo, saya hakul yakin Kopdes ini solusi terbaik. Gitu Mas Heru. Dan seluruh perangkat desa, kepala desa semuanya mendukung itu. Harus. Harus. Sekali lagi karena saya tahu persis Bapak Presiden itu sangat tulus dan ikhlas. Jadi dia nggak ada tujuan lain. Masa sih orang ikhlas kayak Bapak Presiden nggak kita dukung? Kan begitu kan? Dan ujungnya kan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Apalagi kan ada asa cita yang keenam Bapak Presiden, membangun dari desa. Dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi dua kata kunci ini seperti dua sisi mata uang, Mas Wiryo. Pemerataan ekonomi sekaligus kita mengentaskan kemiskinan. Salah satunya Kopdes. Nanti Kopdes itu kan akan ada lahir di situ, kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh selama ini pupuk susah didapat. Pupuk ada di Kopdes dengan harga yang terjangkau dan tidak seperti selama ini dimainkan oleh para tengkulak. Kemudian di situ ada LPG, ada sembako,
dan Kopdes itu juga bisa memperluas bisnisnya. Dan insya Allah akan kita lengkapi juga nanti di Kopdes itu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya. Dan Kopdes sekarang bisa dia mengembangkan peternakan, pertanian, Ya. tambang, Mm-mm. perkebunan, boleh. Inti pokoknya saya kira baru kali ini Republik ini punya pemimpin yang benar-benar meletakkan koperasi itu menjadi suku guru ekonomi kita. Sangat detail sekali. Sangat Pak detail Menteri. dan itu ide murni dari Bapak Presiden. Ya. Kita ini pelaksana. Pak Menteri, di desa itu kan ada BUMDes ya? Ada BUMDes. Ada BUMDes. Ya, Bagaimana nantinya Pak Menteri? Nah, jadi Operasi desa. BUMDes itu waktu rapat terbatas dengan Bapak Presiden itu, saya alhamdulillah bisa nanya langsung, Pak Presiden, maaf Pak Presiden, saya bilang itu. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana dengan BUMDes? Terus katanya BUMDes. Tidak ada masalah. BUMDes jalan terus. Dan faktanya memang hari ini, insya Allah tidak ada persoalan Mas Feryo. Karena BUMDes itu kan dia lebih spesifik. Misalkan BUMDes itu ngurusin, ada beberapa BUMDes itu desa ekspor. Ya, contoh saya sebut Kertasana di Pandeglang. Dia punya BUMDes, tapi unit usahanya kan ekspor ikan koki emas. Ke Ya. Kanada, ke Perancis, ke Inggris, langsung dari desa. Oke. Contoh juga BUMDes di Ngoran, Blitar. Dia ekspor kendang jembe, kendang. Kendang, ya. Dari kulit sapi dibuat kendang, banyak tuh tenaga kerjanya, penghasilannya per tahun tuh 18 miliar. BUMDes ekspor ke Tiongkok. Ada juga beberapa BUMDes yang ngelola desa wisata. Iya. Ada juga yang ngelola pertanian. Misalkan ada juga ngelola perikanan, ada ngelola nila, lele, ayam petelur. Nah, artinya dengan adanya BUMDes dan Kopdes menurut saya tidak perlu dibenturkan, Mas Wiryo. Ya. Tidak perlu dibentur, justru Kadang-kadang itu ya. kolaborasi. Nah, Aha, kata kuncinya kolaborasi. Maka nanti kami akan edarkan nanti petunjuk teknis koordinasi antara BUMDes dan Kopdes. jadi supporting system dari koperasi desa nantinya Pak Menteri. Ya saling support lah. Saling support lah. Artinya contoh tadi kalau misalkan ada BUMDes penghasil ayam petelur atau desa ayam petelur digerakkan oleh BUMDes, ya nanti kan telur kan bisa titip ke Kopdes, ya. pemasaran kan, Iya. atau nanti BUMDes bisa supply ke MBG. Iya. Ini hebatnya Pak Presiden ini. Jadi rantai pasok dan ekosistemnya, waduh luar biasa. Betul. Jadi menurut saya BUMDes dan Kopdes itu sekali lagi tidak perlu dibenturkan. Sudah tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dari para kepala desa juga sudah clear ya. Alhamdulillah, insya Allah semua asosiasi yang sudah saya sampaikan juga kepala desa. Tadi saya baru juga terima dari para kepala desa non litigasi peacemaker, para legal yang di Juru damai ya. juru damai di desa. Tadi banyak tuh dari Bali, dari Sumbar, dari Jawa Barat, dari Sulbar, dari mana-mana tadi. Mereka dukung penuh program Bapak Presiden Prabowo. Udahlah ini program yang bagus kok, masa nggak Ya. didukung? Ya, pasti Gitu. betul. Nah, Pak Menteri, Kemendes kan telah mengeluarkan aturan seperti Peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025, Pak Menteri ya, yang mengatur mekanisme persetujuan kepala desa untuk pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Ya. Nah, bisa dijelaskan Pak Menteri? Nah, itu memang waktu itu Mas Wiryo sebelum Inpres nomor 17 keluar. Jadi waktu itu kami beberapa kali rapat dengan Satgas Koperasi yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, Ya. atas Inpres nomor 9 tahun 2025, Ya. yaitu percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Merah Putih. Nah, dari situ lahirlah PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 49, mengatur tentang tata cara bagaimana Kopdes mendapatkan modal. Dan bagaimana cara kalau Kopdes itu ada hambatan atau ada macet di perjalanannya. Nah, sehingga saya sebagai Menteri Desa menyambut Peraturan Menteri Keuangan itu kami tafsirkan melalui Peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025. Ya. Di mana di situ mengatur detail bagaimana tentang tata cara mengajukan proposal, musdisus, berapa besar pinjaman, berapa besar pengembalian, bila mana macet bagaimana. Memang waktu itu dipakai dana desa kalau macet. Misal, Ya. mereka mengajukan kredit, setelah diusulkan, cocok-cocok berjalan, Kopdes ini tiba-tiba misalkan bulan keempat macet, maka dana desa diambil. Nah, tapi itu sebelum Inpres. Setelah Inpres nomor 17 tahun 2020 keluar, maka Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tidak berlaku. Peraturan Menteri Desa nomor 10 yang saya tantang itu tidak berlaku lagi, Mas Vero. Oh, oke. Karena sekarang, Iya. sekarang gini Mas Vero, semua koperasi Desa Merah Putih
dan Kelurahan Merah Putih, terutama yang saya jelaskan Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Itu sistemnya top down. Yaitu dana desa digunakan untuk sebenarnya tadi membangun mall kecil di desa. Jadi nanti desa akan dapat bangunan 20 kali 30 atau nanti mungkin lihat tanahnya, kemudian akan mendapatkan isinya, gerai-gerai itu, ya sembako, LPG dan sebagainya. Kemudian ada truk, mobil truk satu untuk mengangkut logistik, baik mengangkut mungkin hasil pertanian, hasil produksi yang lain, maupun mengangkut logistik dari kota, masuk untuk koperasi. Ada juga satu mobil pick. Nah, artinya sekarang melalui Inpres nomor 17 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo itu, Kopdes nggak punya hutang. Ya. Karena dana desa, dan bagus ini, dana desa insya Allah bermanfaat penuh buat desa. Ada unit usaha di desa yang atas ide besar Bapak Presiden tadi namanya koperasi. Ya kan, tadi bangunannya bagus, tempatnya bersih, terang, kebutuhan masyarakat ada, dekat, ya kan. Dan nanti, artinya saya sampaikan lagi Mas Wiryo, Peraturan Menteri Desa nomor 10 tidak berlaku lagi. Ya. Karena sekarang para kepala desa atau pengurus Koperasi Desa Merah Putih atau Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu lagi bermusyawarah untuk mengajukan pinjaman ke bank. Enggak lagi. Karena dana desa itulah yang dibangunkan untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Nah, nanti ini hebatnya ujungnya ini. Mobil truk, pick up, bangunan Kopdes isinya itu menjadi aset desa. Oh, dari Jadi, dana milik desa desa. itu ya. Kemudian dari putaran bisnis, tadi diatur dalam Inpres nih. Inpres nomor 17 tahun 2025 tadi yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Ya. Yaitu disebut di situ salah satu tugas Menteri Desa. Nanti mengatur sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan Kopdes ini masuk menjadi APBDes. Oh. PAD desa lah, PAD-nya. pendapatan asli Pendapatan desa. Bayangkan desa. itu 20%. Bisa nanti untuk bangun pendidikan, bisa untuk menguliakan mungkin orang di sana, bisa untuk bangun jalan. Luar biasa itu. Jadi ini menurut saya multi efek ekonominya luar biasa. Ya. Jadi tidak rugi kita mendukung Kopdes ini karena ada keuntungan yang akan didapat oleh desa minimal 20% dari sisa hasil usaha Kopdes itu. Artinya aset dapat, keuntungan dapat. Ya, jadi ada unit usaha yang bisa menghasilkan uang di desa itu. Selama ini kan jujur lah 75.266 desa itu rata-rata APBDes-nya kecil sekali. Apa PAD-nya kecil sekali. Kecil. Ya cuma beberapa aja yang punya BUMDes bagus, ya kan? Yang punya, saya baru pulang dari desa Bejalen tuh, ada namanya Kampung Rawa di Rawapening di Semarang, Kabupaten Semarang, Mas. Saya baru pulang minggu lalu. Di situ memang hebat desa itu. Ya Pak Nowo namanya, Pak Nowo Sugiarto nama kepala desanya itu. Memang hebat. BUMDesnya punya penghasilan 1,3 miliar nyumbang ke desa. 1,3 miliar Per tahun. per tahun. Iya hebat. Kalah dana desa sama dia. Ya. Artinya kalau ada inovasi, ya apalagi nanti Kopdes. Kalau ada inovasi kan bisa menjadi pemain utama juga. Betul. Kopdesnya. Ditambah dengan BUMDesnya. Nah oleh karena itu sekali lagi, ini akan mencerahkan perekonomian di tingkat desa. Ya. Akan mengangkat derajat ekonomi di desa. Maka saya mohon kepada semua pihak, terutama para kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, ayo kita dukung. Kita dukung dan kita sukseskan, kita kawal supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Pak Menteri, dana desa sebelum koperasi desa ada kan sebagian digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa, Pak Menteri ya. Nah dengan adanya koperasi desa nanti dana desa digunakan juga untuk mensupport itu, sehingga nanti bisa jadi aset desa. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan program tadi perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang menggunakan dana desa nantinya, Pak Menteri? Ya memang Kementerian Desa akan mengatur fokus dana desa setiap tahun melalui peraturan Menteri Desa. Kita kemarin fokus ke ketahanan pangan. Ya, kalau sekarang kan fokus ke pembangunan koperasi. Kalau nanti di setiap desa itu ada anggaran di luar Kopdes yang bisa dimanfaatkan, kami akan atur itu. Tapi insya Allah mungkin kita serahkan kepada para kepala desa untuk melakukan pilihan-pilihan.
Buat apa dana desa sesuai dengan kebutuhan mendesak Oh, di oke. desa itu, termasuk ya infrastruktur. Iya, iya. Jadi kita buat menunya saja. Misalkan nomor 1, dukungan penuh kepada Kopdes. Ya, Nomor 2, ketahanan pangan. Nomor 3, infrastruktur. Nomor 4, mungkin stunting. Nomor 5, kemiskinan ekstrim. Ya mereka, tapi kita nggak cantumkan presentasinya. Silakan mereka nanti putuskan di musyawarah desa. Di luar koperasi desa Merah Putih. Koperasi kan sudah ditentukan berapa per desa itu diambil 500 juta ya. per tahun, ya kan. Nah itu wujudnya. Bayangkan 500 juta kan kalau dibangun kapan selesainya? Ya. Tapi karena negara hadir, 3 miliar di impres itu ditentukan, jadilah koperasi dulu. Ya. Ya kan? Bayangkan tuh udah dapat 20% setiap tahun keuntungan, kan luar biasa. Nah, artinya dana desa di luar Kopdes boleh untuk infrastruktur. Tapi saya meyakini Bapak Presiden Prabowo ini kan orang yang sangat baik dan sangat perhatian sama rakyatnya. Artinya pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga bisa melakukan intervensi atau afirmasi pembangunan terhadap desa-desa. Mungkin jalan antar desa, mungkin jalan desa, jalan kabupaten. Ya. Yang mungkin mendesak untuk kita bangun, ya saya yakin Di itu take akan over mencarikan sama. solusi yang terbaik. Gitu loh. Iya, ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu bahwa program- khawatir, nggak perlu khawatir. Iya, Kan program Bapak Presiden Prabowo kan program kerakyatan semua. iya. MBG coba tuh ngasih makan tiap hari itu. Belum ada presiden kayak itu. Ya kan? Kopdes semasif ini belum ada presiden kayak Pak Prabowo. Sekolah rakyat. tuh. Sekolah rakyat. Desel 1, Desel 2 diambil. Orang yang nggak punya harapan jadi harapan. Iya. Jadi menurut saya dari gerakan Bapak Presiden Prabowo ini, ya layak kita dukung 100%. Iya, Ujungnya itu saya bilang tadi dari awal, Bapak Presiden Prabowo itu nggak ada lagi dicari. iya. Kecuali 1, kesejahteraan dan Kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat, itu aja. Betul, betul. Yang lain itu sudah selesai. Kekuasaan dia paling tinggi, kekayaan dia luar biasa. Apalagi, nggak ada yang dicari. Tinggal dia mau melihat rakyat-rakyat di desa itu senyum. Iya. Ya kan? Rakyat-rakyat di bawah itu senyum. Bahagia, itu aja. Ya. Nah, berikutnya Pak Menteri memastikan, tentu kan seluruh program ini, bagaimana memastikan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan bukan hanya Bapak Presiden, tetapi juga masyarakat memberikan manfaat, tidak makanya terjadi persoalan. Di impres itu Mas Wiryo diatur ya, para pihak terlibat langsung. Contoh, ya kan, misalkan Kementerian Keuangan fokus dengan skema pembiayaannya. Ya. Menteri Dalam Negeri tentu fokus ke koperasi kelurahan dan penyiapan lahan tanah untuk Tanah. pembangunan. Menteri Koperasi tentu yang paling banyak tanggung jawabnya. Bagaimana mengawal proses ini supaya cepat terjadi pembangunan itu benar adanya. Nah, ada juga di situ ada PU memastikan kualitas bangunan. Ya. Kemudian bentuk bangunan itu benar-benar melalui standar, tidak kualitasnya itu dimainkan. Termasuk Kementerian Desa juga mengatur bagaimana sirkulasi ekonomi itu menghasilkan duit untuk desa. Ya. Inti pokoknya termasuk TNI. TNI itu kan terlibat aktif. Saya menyaksikan MOU atau PKS ya, perjanjian kerjasama antara Direktur Utama Agrinas Pangan, Pak Jo dengan Wakil Panglima TNI, Ya. Pak Tanio Budi di Mabes TNI. Istilah TNI itu kan ini operasi militer di luar perang. Ya. Artinya kan Jadi harus sukses. Semoga sukses. Ya. Maka Pangdam, Dilibatkan. kemudian Dandim, Babinsa itu dilibatkan, tapi tanpa melangkahi peran kepala desa. Ya. Maka skemanya kita sudah sepakati pembangunan Kopdes itu melibatkan masyarakat desa. Misalnya tenaga kerjanya, Mas Wiryo, Ya. bahan bangunannya, pasirnya, batunya diambil dari desa itu. Ya. Mungkin perlu kayu, perlu apa, diambil dari desa itu. Semaksimal mungkin menggunakan potensi yang ada di desa itu. Sehingga putaran ekonomi tadi langsung terasa kepada masyarakat. Ya. Termasuk tenaga kerjanya. Ya. Maka perlibatan ini kalau dari awal dianggap semua merasa bertanggung jawab, termasuk kepala desa, BPD, ya kan, pengurus koperasinya. Maka dengan begitu artinya kita merasa memiliki sama-sama. Ya kan, tidak ujuk-ujuk. Maka dengan begitu kita membangun kebersamaan. Untuk apa? Supaya tidak gagal. Ya. Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Maka dengan begitu kolaborasi ini penting. Baik pemerintah maupun masyarakat. Ya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, desa. Makanya ada Ya. satgas itu sampai ke tingkat kecamatan, satgasnya itu. Nah, tentu kalau desa kan otomatis menjadi Ya. objek tempat pembangunan. Kira-kira gitu, Mas. Nah, memastikan supaya tidak ada orang yang cawe-cawe, dia ini kan agak
apa ya, Iya, iya. khawatir juga Pak Menteri. Iya. Khawatir nanti programnya gagal. Betul, gitu ya. betul. Modal udah gede, Iya. duit udah luar biasa gitu Ternyata ya. ada juga yang Ada yang modal manfaatin hazardnya, gitu, modal hazard gitu, agak Iya. oleng sedikit gitu Iya, ya. iya, iya. Repot juga Pak Menteri. Nah gimana nih Pak Ya Menteri? saya kira itu tantangan kita ya. Memang kalau targetnya 80.000, Iya. itu kan banyak sekali Mas Wiryo. Mm. Dan berbagai macam situasi di tempat kompleks itu dibangun. Iya. Ya misalkan Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah mungkin akan berbeda karakternya, termasuk Indonesia Timur. Iya. Nah maka inilah sistem top down tadi untuk mengurangi semua resiko itu. Kontrolnya kan enak, ya kan? Bangunannya gimana, bentuknya gimana, kapan harus selesai, dananya dari mana, termasuk nanti bagaimana supplier itu tetap lancar ke desa, ya kan? Ini diatur nanti. Kemudian pembukuannya, tenaga kerjanya kan diambil dari P3K, kan gitu Iya, kan? betul. Jadi SDM-nya kita siapkan. Itu artinya betul-betul dikawal. Kalau masih ada memang yang curang, apa sih, nggak bertanggung jawab, atau maling ya, atau memang ingin menghancurkan, ya mungkin itu oknum ya. Iya. Dan saya kira dengan pelibatan ada pihak BPKP, ada pihak kemudian kejaksaan, saya kira itu mungkin mitigasi dari awal penting. Iya. Kalau sudah ada tanda-tanda yang ingin membelokkan rencana baik ini atau menggagalkan rencana baik ini, saya kira kita harus amputasi Iya. dari awal. Iya. Nah maka tadi Satgasnya kan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Iya. Itu semuanya mata kita melututi ini. Dan saya bisa bilang kalau kayak mau hujan ya kita sedia payung lah kira-kira gitu, Iya. Mas Wiryo. Jadi ini insya Allah Mitigasinya sudah. mitigasinya harus jelas, Hmm. kemudian harus tegas, tidak perlu ada semacam UPKW atau enak Iya. nggak enak, karena itu akan menjadikan kita repot kalau itu kita lakukan UPKW. Iya. Ah nggak enak nih, jangan. Kalau persoalan itu nggak benar ya harus kita katakan tidak, itu harus tegas, sehingga tidak menjalar penyakit itu kan. Iya. Nah, artinya jangan coba-coba, karena Bapak Presiden Prabowo orang yang tegas, coba itu. Pak Presiden kan tambang liar disikat, Iya. perkebunan liar disikat, nggak mandang tuh siapa bikinnya. Bandara juga disikat. Iya bandar-bandar narkoba disikat, situ. Iya. Jadi Iya. jangan main-main dengan Bapak Presiden, jangan main-main. Iya. Iya. Dan termasuk ya semua aparat kita pasti serius. Ya. Nah oleh karena itu perlu juga kesadaran masyarakat untuk mengawal, menyukseskan, dan jangan melenceng dari tujuan mulia tadi. Ya. Nah Pak Menteri selama ini kan keliling dari desa ke desa. Iya, tidurnya itu. di desa lagi Mas. Tidur di desa. Saya lihat di apa Instagramnya Pak Menteri. Saya kan follow kan. Wah tidur di desa Tidur di ini, desa. malamnya kumpul dengan warga Iya. macam gitu ya. Nah apa sih yang didapat dari perjalanan Pak Menteri keluar masuk desa tidur di Nah desa? memang gini Mas. Potensi ketika seperti saya apa sih yang bisa dilantik 21 Oktober, saya melihat desa di Indonesia ini kan begitu mulia dengan berbagai macam potensi yang ada, tapi sekaligus dengan berbagai persoalan yang ada. Maka saya di awal itu saya kebut belanja masalah sekaligus saya cari solusinya. Maka menurut saya yang paling dekat dan yang paling akurat itu saya harus tidur di desa. Kalau saya tidur di hotel beda dong. Ya, Ya, kalau tidur di desa kan saya tahu kondisinya. denyut nadi masyarakat di Denyut nadi sana. tahu saya. Ya kan saya siang keliling ke beberapa desa dulu, ya kan malamnya saya nginap di desa mana, malamnya dialog di lapangan atau di balai desa, subuhnya saya ke masjid, habis subuh saya keliling kampung lagi, saya bisa berdialog dengan tanpa birokrasi, nanya ke ibu-ibu, nanya Iya. ke anak muda, Iya. nanya ke orang tua gimana ini, Langsung saya ya? dapat, ya kan? Saya tidur di desa yang tertinggal, yang nggak ada listrik sudah, desa yang maju sudah, desa yang nggak ada airnya ngangkut dari kali sudah itu. Jadi saya belanja masalah dulu. Apa nih? Enggak ada listriknya sudah, saya nginap ya enggak ada listriknya. Sudah. Nah, jadi dengan begitu pertama saya ingin mendekatkan kepada masyarakat bahwa saya betul menteri. Tapi saya ini ya biasa saja, walaupun menteri saya sama dengan orang desa. Saya adalah menteri desa yang ingin mengangkat derajat desa. Ayo kita guyup aja, apa masalahnya? Dan saya banyak ngasih ide Mas Wiryo. Kalau saya datang itu terakhir misalkan saya datang saya nginep, itu di Kabupaten Semarang itu, di Bejalen itu. Saya bersama Bupati di Rawapening itu, saya bilang Pak Edi itu salah satu pengelola itu, Pak Apri lah Direktur BUMDesnya itu. Pak, ini Pak, memang Bapak sudah dapat 1,3 miliar. Coba saya bilang Pak Apri buat di sini
di samping kiri kanan perahu ini ada dermaga kecil, Hmm. dibuat taman bunga. Oh. Itu jadi spot foto. Oh iya, iya. Hmm. Terus di danau yang itu, di Rawa Pening itu, Bapak juga buat spot foto, tapi pakai karcis. Duit lagi itu. Oh iya iya. Itu berapa lagi tenaga kerja Iya, yang betul, diambil? betul. Ah. Berapa cuan yang didapat? Belum juru parkirnya. Belum juru parkirnya. Jadi kalau ke daerah itu sering ngasih ide. Oke. Sering ngasih ide. Bukan hanya bantuan aja ya Pak Menteri. Bukan. Jadi ngasih ide, saya langsung cari solusi. Jadi menurut saya memang semua desa di Indonesia ada potensi sekaligus ada masalah. Nah, banyak potensi yang sudah diangkat, tapi juga masih banyak potensi yang belum diangkat. Inilah PR kita. Iya. Jadi insya Allah mungkin masih ada desa tertinggal, kita selesaikan. Kemudian ada potensi-potensi yang belum kita munculkan, itu kita maksimalkan. Iya. Maka saya membangun kolaborasi kementerian lembaga, Mas. Iya. Kementerian banyak kita ajak ke sini untuk MOU, lembaga-lembaga swasta maupun lembaga kampus, banyak kita ajak MOU. Ayo kita kepung desa. Tujuan tadi untuk kebaikan. Pak Menteri, Presiden kan punya cita-cita supaya perekonomian kita sampai 8%, kira-kira Ya. begitu ya Pak Menteri. Dan berkali-kali juga disampaikan membangun kekuatan fondasi ekonomi itu dari desa. Ya. Gimana Pak Menteri melihat potensinya Pak Menteri? Pasti itu. Jadi Pak Presiden Prabowo tidak mungkin serta-merta menggunakan angka 8%. Ya, ada hitungan yang rasional. Jadi saya katakan tadi, bayangkan kalau Kopdes itu berjalan dan sesuai dengan rencana, dan insya Allah memang sesuai dengan rencana, maka akan ada pergerakan masif ekonomi di tingkat desa. Kemudian ada MBG. Nah sekarang kan butuh tiap hari itu telur, Ya. ayam pedaging, timun, tomat, tempe, jagung, ya kan? Dan itu semuanya di desa. Dan ini setiap hari. Nah jadi kalau Tidak ada yang dari impor, tidak ada ya Pak Menteri? nggak boleh impor tuh harusnya. Sehingga yang saya ciptakan sekarang di Kemendes kan desa tematik. Desa ayam petelur, desa nila, desa ikan lele, desa timun, desa semangka, desa jeruk. Mereka kan saling support ya? Ya support silang. Dan sekarang sudah banyak BUMDes itu hampir 500 BUMDes kerjasama dengan SPPG. Iya. Nah kalau semua ini bergerak Mas Wiryo, jadi angka 8% itu insya Allah bisa disumbang dari desa. Mungkin nggak tahu saya 1% atau 2% saya nggak tahu. Ini kan ahli ekonomi yang bisa menghitung. Iya. Bagaimana efek nanti kalau 80 juta lebih penerima manfaat MBG itu, gimana dengan efek pertumbuhan ekonomi? Pasti ada. Besarnya berapa? Atau 1% atau 2%, saya nggak ahlinya itu. Tapi pasti ada. Karena gerakan dari desa itu mereka bisa, tadi ada peternakan lele, ayam, Desa jagung, ekspor gitu ya? Desa ekspor, kopi, luar biasa. Dan itu keberpihakan pemerintah sekarang kan luar biasa. Misalkan harga gabah 6.500, harga jagung 5.500. Itu luar biasa. Jadi semangat sekarang petani untuk menanam itu luar biasa. Di samping harganya bagus, kebutuhan juga bagus. Jadi antara supply dan demand insya Allah akan klop. Jadi nggak ada lagi kita misalkan menemukan panen tomat dibuang ke jalan, atau panen bawang diceburin ke air. Ya nggak mungkin lagi insya Allah dengan MBG itu peluang itulah. Kata Bapak Presiden, jangan kasihkan uangnya, tapi kasihkan makan. Kenapa? Efek domino tadi. Dominonya ya. Kalau masak di dapur berarti butuh bawang, butuh garam, butuh beras, butuh telur, butuh tomat dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan oleh masyarakat di desa. Jadi pertumbuhan akan 8% itu kalau semua ini kita dukung, insya Allah tercapai. Iya, itu optimis banget ya. Harus optimis. Pak Menteri, ya. Negeri yang besar ini cukup syarat untuk situ. Nah Pak Menteri, tadi soal desa tematik ini menarik banget Pak Menteri. Karena tadi yang Pak Menteri sampaikan, ada satu desa yang ternyata dia ekspor. Ya. Ekspor. Nah kemudian beberapa desa lainnya, mereka punya ciri khas sendiri. Ya. Gitu ya. Nah dukungan dari Kemendes itu bagaimana Pak Menteri? Ya jadi kita memang sekarang itu, ya tadi yang saya buat peraturan Menteri Desa tentang dana desa itu kan sesuai dengan potensi desanya. Jadi kita tidak mengunci. Tidak mengkerangkeng atau tidak pakai pokoknya, Mas Wiryo. Kita serahkan kepada desa itu. Kalau di situ, misalkan saya baru pulang dari desa Celame itu 2 minggu lalu di Bandung Barat, Pak Anas nama kepala desanya itu. Dia buat desa ketahanan pangannya nila, ikan nila 12 bioplok. Sebenarnya mau kemana ikan nila nanti? Ke MBG Pak. Oh iya? Berarti itu desa nila. Saya kemarin baru pulang. Hari Minggu kemarin itu ninjau desa yang petelur di desa Senanglaya, Kabupaten Serang. Nama bupatinya Pak Anwar. Bagus, berarti desa yang petelur.
Jadi kita membuat desa tematik itu dalam rangka untuk memastikan tidak merusak potensi desa, justru kita naikkan. Kita nggak mau ini padi kita jadikan ayam petelur, rusak dong. Masa sawahnya jadi ayam petelur? Iya. Silakan tetap sawah, Nggak usah merubah nggak ya. usah merubah. Kalau misalkan dia potensi ayam petelur, mungkin cuacanya bagus, cocok, ini kan, mungkin sumber pakannya cukup, ya silakan ayam petelur. Kalau di sini misalkan lele, silakan lele. Jadi semua itu akan saling substitusi, simbiosis mutualisme nanti, saling melengkapi. Bayangkan kalau semua desa, semua satu kecamatan nanam cabai semua, ya busuk cabai nanti. Iya, iya. Maka desa tematik itu solusi supaya tidak ada penumpukan atau over produksi dan bisa saling melengkapi. Ya kan, kalau begitu artinya setiap desa punya keunggulan. Maka sekarang kita buat festivalnya, Mas. Festival Bangun Desa tentang ketahanan pangan. Oh. Kita buat oke. festival desa wisata. Desa Kita wisata. buat festival desa ekspor. Iya, Kita iya. buat festival film desa. Film desa. Ada. Kita buat Liga Desa sepak bola se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah sekarang 7.800 tim. Kita buat pemuda-pemudi pelopor desa. Jadi ini cara saya mengangkat derajat ini desa. Jadi bergairah Ayo, semua itu ya. Yang positif. Kita buat desa bersih narkoba. Narkoba. Kita perangi narkoba dari desa. Gitu. Oh. Jangan anggap remeh desa. Karena wajah Indonesia itu sebenarnya wajah desa. Iya. Kalau desanya tersenyum, Indonesia tersenyum. Iya. Kalau desanya bahagia, Indonesia bahagia. Jangan kayak Jepang sekarang. Jepang desanya kosong, Iya. mulai persoalannya banyak. Sosialnya banyak persoalan. Pertumbuhan penduduk minus, ekonomi minus. Wah, luar biasa. Akhirnya dia Jangan minta sampai Indonesia meniru Jepang. Betul. Kita meninggalkan desa itu nggak boleh. Iya. Tadi soal pendamping desa nih, Pak Menteri. Arahan dari kementerian itu bagaimana Pak Menteri supaya para pendamping desa ini betul-betul dia bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan profesional gitu. Karena agak rawan juga Memang nih Pak banyak Menteri. pertanyaan, termasuk di Komisi 5 DPR atau saya sering keliling banyak keluhan tentang TPP. Di samping memang mereka banyak dipuji, ya. Mm-mm. Maka sebelum saya masuk ke sini banyak TPP itu yang nyalek DPRD atau DPR RI. Karena nggak dapat tetap menjadi TPP. Menurut saya kan itu udah nggak profesional. Iya. Maka itu saya hentikan melalui evaluasi BPSDM, ya. Nah, maka untuk ke depan saya atur itu Mas Wiryo di Peraturan Menteri nomor 294 bahwa TPP itu atau pendamping desa itu harus profesional, nggak boleh partai politik, nggak boleh nyalek, kalau nyalek harus mundur, nggak boleh jadi tim sukses, partai politik dan sebagainya. Ini mungkin ikhtiar saya untuk memastikan bahwa pendamping itu benar-benar bermanfaat. Pendamping itu benar-benar tahu topoksinya. Pendamping itu benar-benar memahami tentang persoalan di desa. Iya. Profesional kok namanya tenaga pendamping profesional. Tenaga pendamping profesional, ada profesionalnya. Maka ini terus kami evaluasi, yang enggak mumpuni ya kita hentikan, kita cari yang lain. Tapi yang bagus silakan. Maka kita atur sedemikian rupa detail apa tugas dan kewajiban, apa punishment dan rewardnya di Peraturan Menteri Desa nomor 294 itu. Gitu Mas, insya Allah memang jumlahnya banyak. Kalau totalnya 34.000 tapi sekarang tinggal 29.000 karena tadi yang banyak kita evaluasi. Kalau tantangan terbesar tim pendamping desa itu bagaimana Pak Menteri? Ya saya kira ya masalah geografis, masalah mungkin ya tunjangan juga belum terlalu besar ya kan. Atau menghadapi kepala desa atau oknum-oknum kepala desa yang mungkin tidak kooperatif ya kan? Atau mungkin mereka juga dianggap sepandangan sebelah mata oleh masyarakat ya kan, itu biasa. Tapi itu nggak boleh menyerah ya kan, nggak boleh mutung misalnya kita tuh, nggak boleh ngambek lah ya kan. Pengabdian ya, kalau mutung ngambek ya itu nggak profesional juga. Ya harus sabar. Jadi kalau ada oknum kepala desa yang macam-macam atau tidak menganggap, ya pendekatan terus ya kan. Mungkin ada jalur lain yang bisa melakukan solusi atau kolaborasi. Ya silakan. Jadi tidak mentok di satu cara atau kita patah arang kalau menghadapi masalah itu ya nggak boleh. Pak Menteri, bagaimana strategi dari Kementerian Desa untuk mempersiapkan SDM yang nanti akan? Ini yang menarik Mas. Memang hasil penelitian itu tidak lebih dari 10% yang tamat SMA sama sarjana Mas. Kepala desa itu. Tidak lebih dari 10%. Artinya tamat SMP dong, atau disetarakan. Betul. Tapi kita nggak menyalahkan mereka. Memang syaratnya tamat SMP.
Atau disetarakan boleh paket B, paket C, boleh. Nah, tapi itu menjadi tantangan kita sendiri. Maka alhamdulillah kemarin saya bulan lalu menghadiri wisuda salah satu kampus di Jakarta yang secara khusus bekerjasama dengan desa. Nah, yang saya hadiri itu, yang wisuda itu ada sekretaris desa, ada direktur BUMDes, ada kepala desa, ada perangkat desa. Nah, maka saya mungkin dalam waktu dekat ini, Mas, akan banyak bersama dengan kampus-kampus untuk menampung atau membuka jalan keluar sumber daya manusia di desa itu supaya kuliah. Ya, mungkin dengan IPB ada paket 2 tahun atau apa. Nah, sehingga mereka minimal tahu tentang ilmu pemerintahan, tentang keuangan, atau pengetahuan umum, sehingga mereka juga pede dan bisa menyelesaikan persoalan di desa. Jadi, ini salah satu fokus saya, Mas, SDM ini. Kita akan banyak bersama dengan para pihak, termasuk dengan mungkin negara-negara donor, bagaimana kita mengupgrade sumber daya manusia di tingkat desa. Bukan hanya kepala desa, Mas, tapi mungkin sekdesnya, mungkin BPD-nya, mungkin perangkatnya, ya tentu masyarakat desa pada umumnya. Iya, baik. Pak Menteri, terakhir, dari perjalanan Pak Menteri ya, cek ke seluruh desa itu. Kira-kira optimis kapan bisa realisasi 100% koperasi desa, Pak Menteri? Ya, kalau target kita kan harus rasional ya, Mas. Jadi saya bilang tadi mungkin akhir tahun ini 20.000. Mungkin perkiraan Juli atau pertengahan tahun depan mungkin akan selesai. Karena pertama sekarang itu yang salah satu tantangan berat itu kan tanah, Mas. Tanah untuk membangun Kopdes itu. Karena kan itu harus tidak boleh menjadi milik pribadi kan tanahnya kan. Apakah itu tanah desa, tanah bengkok, atau tanah kementerian, atau tanah Pemda, atau wakaf, atau hibah, itu harus selesai dulu. Dan kemarin baru saja Menteri Koperasi hadir sini ketika pelantikan Abdesi Merah Putih. Beliau duduk di tempat saya ini. Beliau sampaikan data sekarang kan hampir 36.000 yang sudah ada lahannya. Dan itu harus kita kebut. Dan saya kira kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI, kemudian Pemda. Ya, saya optimis mungkin pertengahan tahun depan selesai, Mas. Mohon doanya. Mudah-mudahan Pak Menteri ya. Tentu memang kolaborasi seluruh kementerian lembaga ya. Harus, termasuk masyarakatnya. Saya dengar tadi dari Ibu Hamerinci, yang dari Landak tadi, yang dapat juara 1 Peacemaker Justice Award tadi, dari Landak. Di desa mereka nggak ada bengkok, nggak ada apa. Ternyata karena dia sebagai juru damai, paralegal, dia dekati salah satu tokoh masyarakat, malah ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya. Udah nggak usah beli, nggak usah ini, saya hibahkan buat Kopdes. Nah, artinya peran serta masyarakat juga penting. Betul. Nah, mudah-mudahan akan muncul pahlawan dari desa yang menghibahkan hartanya untuk Merah Putih melalui koperasi desa Merah Putih. Nah, Pak Menteri, karena ini kerjasama dengan Komdigi ya. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait sinergi antara Kementerian Desa dan juga Kementerian Komdigi? Saya kira Komdigi, menterinya orang hebat, sahabat saya yang luar biasa. Kami sudah MOU dengan Komdigi. Gebrakannya saya akui. Oleh karena itu, melalui program-program dengan Komdigi, saya berharap betul masyarakat bisa menerima informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Jangan terpercaya dengan berita-berita hoax. Itu juga membantu pembangunan. Dan Komdigi memang sangat dibutuhkan di desa-desa. Terutama mungkin desa yang belum punya sinyal, belum punya internet, dan sebagainya, Mas Wiryo. Jadi top Komdigi, kita nantikan menterinya top, sahabat saya, suami juga sahabat saya. Jadi saya insya Allah nggak ada halangan dengan Ibu Menteri yang luar biasa. Terima kasih. Pak Menteri, terima kasih sudah bersama kami. Sukses selalu untuk program-program di Kementerian Desa. Siap. Makasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, makasih. Makasih pemirsa atau pendengar El Sinta dimanapun berada. Tetap setia bersama El Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi wawancara kami bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Yandri Susanto. Saya Suryo, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Radio Talk.